Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Andini Putri Pertiwi, NIM 20101105 dari kelas S1 TT08C. Di sini saya akan menjelaskan kuis 1 pada matkul mata kuliah kalkulus. Pada soal nomor 1, yaitu tentukan deret konvergen, tentukan deret apakah ini konvergen atau divergen pada soal sigma infinity sampai n sama dengan 1, 3n kuadrat per 1 plus 2n pangkat 3. Jadi jawab pertama kita sederhanain dulu dari soal ini. Disederhanain jadi lim n tak terhingga 3n kuadrat per n kuadrat per 1 per n pangkat 3 ditambah 2n pangkat 3 per n pangkat 3. Ini ditambahin n pangkat 2, n pangkat 3, n pangkat 3 karena agar bisa mencoret sesama apa ya, pokoknya 3n kuadrat per n kuadrat ini bisa dicoret agar bisa sederhana dan dihitung lebih lanjut. Dan ini per 1 per n pangkat 3 dibiarin plus 2n pangkat 3 per n pangkat 3. Ini bisa dicoret juga. Jadi hasilnya lim n tak terhingga 3n kuadrat per n kuadrat habis tinggal 3 per 1 per n pangkat 3 sama aja dengan 0. Maka tulis di sini 0 plus 2n pangkat 3 per n pangkat 3 tadi habis tinggal 2. Jadi tinggal 2. Maka hasil akhirnya yaitu 3 per 2. Jadi pembuktian dari soal ini ialah 3 per 2 atau tidak 0 yang merupakan deret divergen. Syarat divergen yaitu tidak 0, kurang dari 0. Maka kurang dari 0 bisa disebut dengan divergen. Yang kedua, soal kedua. Tentukan deret sigma infinity sampai n sama dengan 1 pada n pangkat 8 per n faktorial. Apakah soal ini konvergen atau divergen? Jawabannya yaitu rho sama dengan lim n infinity sama kayak nomor 1 yaitu disederhanain. Jadi ini n plus 1 pangkat 8 per n plus 1 faktorial per n pangkat 8 per n faktorial. Samain penyebutnya agar bisa disederhanain. Maka lim n infinity n plus 1 per n pangkat 8. Jadi ini bisa disederhanain ya. Bisa disederhanain atau dijadiin 1. N plus 1 pangkat 8 ini disatuin sama ini. Maka hasilnya ini dan n plus 1 faktorial ini sama n faktorial, maka jadinya ini. Setelah itu dikalikan, maka lim n infinity n plus 1 per n pangkat 8 dikali lim n infinity 1 per n plus 1. Maka hasil dari lim ini hasilnya 1 dan hasil ini hasilnya 0. Maka 1 kali 0 hasilnya 0. Pembuktian dari soal ini, sigma infinity tak terhingga atau tak terhingga pada n sama dengan 1, n pangkat 8 per n faktorial, hasilnya yaitu 0 atau 0 kurang dari 1 yang merupakan konvergen. Jadi syarat konvergen yaitu lebih dari 1. 0 ini tidak lebih dari 1 maka merupakan deret konvergen. Lanjut nomor 3 yaitu bentar. Soal nomor 3 yaitu
tentukan apakah deret ini termasuk konvergen atau divergen. Maka bisa kita jawab dengan ini sigma infinity atau tak terhingga pada n sama dengan 1 minus 1 pangkat n plus 1 2/7 n minus 1. Pembagian yang pertama yaitu ini. Ini bisa disamain dengan AN. Maka kita dulu di sini AN sama dengan 2/7 n minus 1. Ini lim n tak terhingga pada 27n minus 1 ini sama dengan 0, yang artinya memenuhi. Jadi pada soal nomor 3 ini ada dua syarat agar kita bisa mengetahui apakah ini divergen atau konvergen. Yang kedua, syarat yang kedua, ini syarat yang pertama. Ini syarat yang pertama. Dan ini untuk mencari syarat yang kedua. Jadi A n plus 1 sama dengan 4/7 n plus 1 minus 1 sama dengan 4/7 n plus 6. Jadi dihitung aja n-nya ini dimasukin n plus 1 karena ini ya. Ini sama dengan n. Maka 7n ini dimasukin n plus 1. Maka 4/7 dalam kurung n plus 1 min 1 hasilnya ini. Belum selesai sampai sini, jadi kita masukin rumus ini, yaitu AN lebih dari AN plus 1. Jadi AN-nya itu tadi ini, AN-nya ini 2/7n minus 1 dimasukin ke sini, AN plus 1-nya tadi ini. Jadi tinggal dimasukin 4/7n plus 6. Nah, kita uji coba nih dengan n sama dengan 1. Jadi, n ini diganti dengan 1 semua. Jadi 2/7 dikalikan 1 minus 1, terus lebih dari 4/7 dikalikan 1 plus 6. Hasilnya dari ini yaitu 2/6 dan hasilnya yaitu 4/13 yang artinya memenuhi. Jadi syarat yang pertama yaitu ini dari lim n tak terhingga 2/7 n minus 1 sama dengan 0 yang artinya memenuhi. Dan syarat yang kedua yaitu pakai rumus ini AN lebih dari AN plus 1 memenuhi yang artinya lebih dari 1. Maka kedua syarat tersebut memenuhi pada deret konvergen. Jadi ini ada dua syarat ya. Nomor 4. Tentukan apakah deret berikut konvergen bersyarat atau konvergen mutlak atau divergen. Pada soal ini, sigma infinity atau tak terhingga pada n sama dengan 1 minus 1 n plus 1 n kuadrat per 3n. Maka jawabannya yaitu ini kita jabarin. Jadi ini dinamakan deret mutlak. Jadi sigma infinity atau tak terhingga pada n sama dengan 1, n kuadrat per 3n termasuk deret mutlak. Kita uji rasio pada rho sama dengan lim n infinity atau tak terhingga n plus 1 kuadrat per 3n plus 1 dibagi n kuadrat per 3n. Jadi kita bisa dihitung, maka kita bisa hitung yaitu lim n tak terhingga atau infinity pada n plus 1 kuadrat per 3n plus 1 dikalikan 3n per n kuadrat. Ini diubah agar bisa dicoret. Jadi lim n infinity atau tak terhingga pada n plus 1 kuadrat per n dikalikan setengah. Jadi ini dicoret ya. 3 dicoret.
kayak gitu. Pokoknya dicoret sehingga sederhananya ini, dan lim n infinity pada n per n plus 1 per n per n per n kuadrat dikalikan setengah. Ini disederhanain lagi, hasil akhirnya yaitu 1 ini 1 dikalikan setengah. 1 dikalikan setengah yaitu setengah. Jadi syarat untuk memenuhi konvergen mutlak yaitu rho sama dengan lim n infinity pada mutlak kn plus 1 mutlak per an mutlak sama dengan p kurang dari 1. Setengah yaitu kurang dari 1. Atau P sama dengan setengah kurang dari 1. Maka dapat diketahui bahwa sigma infinity atau tak terhingga pada n sama dengan 1 minus 1 n plus 1 n kuadrat per 3n adalah direct konvergen mutlak. Karena memenuhi semua syaratnya konvergen mutlak. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.